Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mata pelajaran pengolahan hasil standar ekspor. Ya, ada yang sering dengar nggak sih ekspor? Ekspor itu apa ya? Ada yang tahu? Apa coba ekspor? Pasti kalian sering tuh dengar ekspor pangan, ekspor beras, dan lain sebagainya. Kalian pasti sering dengar di mana, di berita, di televisi, di koran, pasti kalian sering dengar. Terus ekspor itu apa ya? Nah, ekspor itu adalah pengiriman komoditas atau barang dari negara satu ke negara yang lain, ya. Jadi misalnya dari negara kita Indonesia ke negara Korea, kayak gitu. Atau misalnya dari negara Indonesia ke Amerika, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin ekspor perikanan. Nah, ekspor perikanan itu biasanya apa aja sih yang diekspor? Ya, pastinya hasil perikanan, ikan, apalagi macam-macam pasti ya. Nah, Ibu akan ngasih tahu beberapa yang biasanya diekspor ya. Nah, biasanya yang diekspor itu adalah ikan. Dan ikan itu juga macam-macam yang diekspor. Ada ikan hidup ya. Kalau ikan hidup berarti ikannya masih hidup ya, berarti ikannya masih fresh ya, dengan keadaan masih hidup ya, masih bergerak, masih bernyawa ya. Jadi dia benar-benar fresh, masih hidup dan harus diekspor atau dikirim ke luar negeri. Ya, ada juga yang ikan mati segar ya. Kalau misalnya ikan mati segar ya, jadi dia udah mati tapi masih dalam keadaan segar atau masih keadaan utuh, biasanya cuman dibersihin dalemannya aja. Insang, daleman itu dirapin tapi bentuk dia itu masih oke. Ya, jadi masih seperti ikan tapi dalam keadaan mati kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita ekspor itu pasti ada standarnya. Ada apanya? SOP-nya, standarnya harus seperti apa, dan bagaimana caranya biar ikan itu dari Indonesia, misalnya contohnya dari Indonesia kita mau kirim ke Korea, sampai Korea ikannya, misalnya kita mau ngirim ikan hidup ya, gimana caranya ikan itu dari Indonesia ke Korea masih hidup semuanya, masih oke, masih fresh, gimana caranya? Di sini kita akan belajar ya. Jadi kalau misalnya untuk ikan hidup ya, kita harus apa? Penanganan ikannya. Penanganan ikannya harus baik dan benar. Ikan hidup berarti kalau misalnya ikan hidup, kita mau ngirim ikan hidup sampai sana harus hidup dong. Gimana caranya? Kita harus memperlakukan ikan itu dengan baik saat pengemasan. Ya, pengemasannya gimana sih ya? Pengemasannya itu ya, kita harus memiliki standar yang baik ya. Jadi ikan itu tidak stres nantinya ya. Biasanya kalau ikannya nanti stres, lama-lama bisa mati ya. Jadi tempatnya itu harus sesuai standar. Kalau misalnya ikannya ada banyak, berarti wadahnya harus besar ya. Jangan sampai ikannya numpuk-numpuk atau madet gitu. Jadi dia tidak punya ruang gitu. Jadi nanti dia stres gitu. Jadi kita harus memperlakukan ikan itu dengan baik biar nanti sampai di negara tujuan kita, negara tujuan tersebut, misalnya perusahaan apa yang kerjasama sama kita itu nggak kecewa ya, karena ikannya masih oke semua ya. Nah, untuk kalau misalnya ikan yang mati ya, biasanya kalau dikirim itu ada perlakuannya macam-macam. Nah, biasanya kalau misalnya ikan mati itu macam-macam juga. Ada yang benar-benar utuh ikannya, ada yang udah juga di fillet. Kadang-kadang kan ada nih, misalnya restoran ini kerjasama nih, dia pengennya fillet dagingnya aja. Berarti kita harus memfilet ikannya dan mengirimkan hanya dagingnya saja ya. Atau misalnya utuh juga bisa ya. Tapi biasanya kalau utuh dalemannya, insangnya itu sudah dibersihkan ya. Nah, biasanya ikan-ikan yang akan dikirim itu ikan-ikan yang sudah melalui sortir, pilihan ya. Nah, biasanya biar ikan itu tetap baik, segar, perlakuan kita terhadap ikan tersebut juga harus baik. Dari awal, misalnya kalau misalnya kita nangkap di laut, dari awal penangkapan kita itu harus baik ya. Jangan sampai ikan itu istilahnya terluka ya atau rusak ya. Makanya kalau misalnya ikan yang kematiannya biasanya apa ya, kematiannya lama atau dia saat proses kematiannya dia tersakiti, misalnya kayak kita menjaring ke laut atau kita mancing di laut, biasanya kan ikan terkail, biasanya dia masa matinya itu lama, dia tersakiti dulu. Kadang-kadang kalau kejaring terus ditaruh dia kelepek-kelepek mati kesakitan. Nah, dari situ aja itu bisa apa? Merusak kesegaran ikan ya. Karena dia memiliki jenjang waktu saat kematian itu lama, dia tersiksa. Kayak gitu.
Jadi makanya saat penangkapan itu harus prosesnya itu baik ya, jangan sampai ikan itu tersakiti, rusak. Jadi nanti tetap fresh atau segar ya. Ada lagi, misalnya saat kita menangkap, kita pasti ada pekerja yang banyak ya. Kita juga harus menjaga kebersihannya. Jangan sampai ikan itu terkontaminasi dan akhirnya nanti jadi cepat busuk. Ya, jadi harus steril, harus bersih. Jadi benar-benar kalau ikan yang akan diekspor itu panjang ya. Ibu ini akan menjelaskan secara umumnya dulu ya. Jadi panjang, kalau misalnya nanti prosesnya itu ada lagi, prosesnya dari sortir, nanti ada grade-grade-nya, itu panjang ya. Tapi sekarang Ibu akan menjelaskan secara umum dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya yang dikirim itu semuanya itu harus benar-benar dalam keadaan baik. Yang tadi Ibu bilang, dari penangkapan itu harus baik keadaannya, tidak boleh tersakiti ikannya. Nanti saat pas packing, nanti si pegawainya itu juga harus steril, nggak boleh sampai ikan itu terkontaminasi gitu kan. Jadi kotor, biasanya nanti cepat busuk kayak gitu ya. Nah saat pembekuannya juga harus benar. Nah ikan biasanya lebih awet jika dibekukan ya. Kalau dibekukan itu masa ketahanannya itu lebih lama gitu kan ya. Makanya kenapa kalau misalnya di restoran naruh ikannya itu di mana? Di freezer. Karena biar apa? Biar beku dan nanti dia tahan lama. Jadi tinggal nanti diambil, kalau mau dimasak tinggal diambil, dicairin dulu baru dimasak kayak gitu ya. Nah, jadi selain tadi pas penangkapan, penanganan ya, dan pembekuan itu juga harus benar-benar baik ya. Karena ikan itu rentan banget ya. Apalagi kalau misalnya sudah dibekukan itu terjadi kerusakan itu mungkin. Karena apa? Misalnya ya ada terkontaminasi kotoran. Misalnya si pegawainya buka tutup freezer ya. Itu bisa aja terkontaminasi dari udara luar ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya produk itu bakal dikemas dengan sebaik-baiknya, biasanya di wrap atau di vakum biar dia benar-benar tidak bakal ada udara yang masuk ke dalam produk tersebut gitu. Jadi nanti pas sampai di sana itu keadaannya benar-benar bagus ya. Kayak gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya untuk ekspor itu standarnya harus benar-benar dijaga dan diperhatikan ya. Jadi kalau kita mau mengekspor ikan itu tadi apa? Harus dilihat cara penangkapannya, cara penanganannya, cara packingnya itu harus baik ya. Dan ekspor juga macam-macam bentuknya. Yang tadi Ibu bilang ada apa? Ada ikan hidup, ada ikan mati, ada ikan yang sudah diproses seperti di fillet ya. Jadi banyak sekali macamnya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di materi berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.